Jangan tersinggung dengan judulnya, karena itu sengaja saya buat demikian supaya orang penasaran dan menonton video ini. Tapi saya jamin Anda tidak akan menyesal karena di sini kita akan membicarakan suatu pengetahuan yang barangkali sama sekali baru bagi Anda atau paling tidak mengingatkan Anda pada pengetahuan yang sudah Anda ketahui supaya lebih segar. Akan tetapi, meskipun demikian, di akhir video ini Anda akan menemukan mengapa judul yang saya pilih itu relevan dan sesuai. Anda penasaran? Tonton video ini sampai akhir supaya Anda tidak gagal paham. Jangan kemana-mana. Baik, di video sebelum ini mengenai jangkar, kita telah membicarakan berapa kedalaman maksimum sebuah kapal bisa melakukan labu jangkar dengan aman dengan mempertimbangkan keterbatasan kekuatan windlass dalam menarik suatu beban. Di video itu, saya telah membahas bahwa maksimum kedalaman dalam meter di mana kapal bisa berlabuh jangkar dengan aman adalah kekuatan windlass dikurangi bobot jangkar dibagi bobot rantai per meter. Itulah kedalaman maksimum. Pertanyaannya, apakah formula ini akurat atau tidak? Jawabannya, tentu tidak terlalu akurat. Mengapa? Pertimbangkan faktor berikut ini. Yang pertama, perlu dipertimbangkan faktor usia windlass, di mana usia windlass ini akan mengurangi kekuatan windlass. Yang kedua, faktor cuaca, angin, arus, swell, dan lain-lain. Ini akan menambah beban yang harus ditanggung oleh windlass. Yang ketiga, jenis seabed, jenis dasar laut. Ini berpengaruh kepada holding capacity dari jangkar sehingga ketika diangkat itu akan lebih berat atau lebih ringan tergantung jenisnya. Yang keempat, pengaruh buoyancy, di mana jangkar ketika ada di dalam air dan rantai di dalam air, maka beratnya akan berkurang karena hukum Archimedes, ada buoyancy. Keempat faktor ini ada yang menambah beban, ada yang meringankan. Akan tetapi, Anda perlu pertimbangkan satu hal. Katakanlah kita telah berlabuh jangkar pada kedalaman maksimal, sehingga beban yang ditanggung oleh windlass itu dari bobot rantai dan jangkar telah maksimal. Kemudian tiba-tiba jangkar itu nyangkut di karang, di pipa, dan lain sebagainya. Maka pasti tidak bisa dihibau. Karena tidak nyangkut saja sudah maksimal kekuatannya, apalagi ditambah nyangkut. Makanya kita perlu margin. Ya, margin. Apa sih bahasa Indonesianya? Pokoknya margin lah, supaya kapal tetap aman dan pasti bisa menghibur jangkar. Meskipun persamaan ini yang saya berikan formula tadi itu tidak terlalu akurat, tapi di akhir video ini Anda akan menyimpulkan dan Anda akan tahu bahwa formula ini sudah cukup dijadikan referensi untuk memastikan kapal berlabuh jangkar dengan aman dan bisa hibur jangkar. Untuk mengerti itu, jangan kemana-mana. Anda perlu mengetahuinya secara sungguh-sungguh. Saya akan jelaskan. Lalu, apakah ada sebuah formula yang lebih akurat daripada sekedar formula yang sederhana tadi? Jawabannya tentu ada. Mari kita bahas sama-sama. Ini dia rumusnya. D lebih kecil atau sama dengan PW dikurangi lambda alfa kali WA dibagi WC. Di mana D adalah maksimum depth atau maksimum kedalaman, PW adalah pulling power atau lifting power atau kekuatan windlass untuk menarik beban, lambda A adalah holding coefficient dari anchor, dari jangkar. Jangkar itu memiliki koefisien kekuatan. Ketika jangkar ada di seabed, itu kekuatan nahannya itu berapa? Ini koefisiennya. Lambda A. WA, weight of anchor, yaitu beratnya jangkar. WC, weight of chain per meter. Jadi, kedalaman maksimum adalah kekuatan jangkar dikurangi koefisien holding kali berat jangkar dibagi berat rantai per meter. Seperti itu. WC adalah berat rantai jangkar per meter. Dari mana kita bisa tahu? Yang pertama, nilai WC bisa kita temukan dari rumus WC sama dengan 0,0219 kali D kuadrat. Dari mana ini? Ini aturan kelas. Di mana D adalah diameter dari rantai itu. Misalnya, Hanjin Rio de Janeiro memiliki diameter rantai jangkar 84 mm. Maka berapa berat rantai jangkar per meter? Diameter kuadrat dikalikan ini, yaitu 0,0219 kali 84 kuadrat, hasilnya 154,5 kg. Oke? 154,5 kg per meter. Itu berat rantai jangkar. Yang kedua, kita bisa temukan dari drawing. Nah, di dalam drawing, kita akan menemukan total bobot rantai, kemudian dibagi total panjang rantai. Di drawing ada bobot rantai maksimum seluruhnya berapa, panjangnya berapa. Ada semua di drawing. Tinggal buka, total bobot, dibagi total panjang, itulah bobot per meternya
berapa? Lihat, perhatikan di sini. Nomor 1 dan nomor 2, ini adalah bobot ketika jangkar dan rantai ada di udara. Ketika di dalam air, itu berkurang. Sedangkan rumus ini berlaku untuk bobot di dalam air dan juga bobot jangkar di dalam air. Jadi, yang ini harus dikonversikan ke dalam bobot pada waktu di dalam air. Bagaimana caranya? Gampang saja. Bobot dalam air sama dengan berat jangkar dikurangi volume jangkar kali density air tempat berlabuh jangkar. Demikian juga dengan berat rantai sama dengan total berat rantai dikurangi volume rantai. Anda hitung sendirilah kalau mau akurat. Dikali density dari air tempat berlabuh jangkar. Maka nilai ini dan nilai ini dimasukkan ke dalam rumus ini, maka akan ditemukan maksimum kedalaman yang lebih akurat dari persamaan yang kemarin saya berikan. Oke. Dari rumus ini, Anda telah paham apa itu WC, Anda juga telah paham apa itu WA, berat dalam air dua-duanya. Anda bertanya, lalu apakah lambda A? Mari kita hajar satu persatu. Begini, WC sudah paham, WA sudah paham, sekarang kita akan hajar ini nih, lambda A. Dari mana itu? Lambda A adalah holding coefficient dari sebuah jangkar. Berapa nilainya? Tergantung daripada jenis jangkar dan jenis dasar laut. Untuk jangkar tipe GIS, dia memiliki koefisien 3,5, dasar lautnya pasir. Jika dasar lautnya lumpur, koefisiennya 3,2. Untuk jangkar AC14, dalam pasir 7 nilainya, di dalam lumpur 10,6. Pastikan Anda tahu jenis jangkar yang ada di dalam kapal. Oke, sekarang Anda telah paham WC, WA, dan lambda A. Sudah paham? Tinggal satu lagi apa? PW, winching power atau pulling power, lifting power, itu didapat dari mana? Kita hajar lagi satu persatu. Kekuatan sebuah windlass Anda bisa temukan minimal dari 2 tempat. Barangkali ada tempat lain, saya tidak tahu. Yang pertama, Anda ketahui dari drawing atau manual instruction dari windlass yang Anda miliki. Jika tidak ada di sana, Anda juga bisa hitung berapa kekuatan windlass yang Anda miliki. Dengan cara, nih, di dalam aturan kelas, dalam hal ini kelas Korean Register yang saya ambil referensi, saya yakin sama kali di kelas-kelas yang lain. Untuk pastikan Anda cek sendiri kelas rules yang Anda miliki. Nah, aturan kelas mengatakan bahwa sebuah kapal harus memiliki kapasitas windlass dengan tabel berikut ini. Satuannya Newton, jadi kapasitasnya berapa Newton. Tergantung grade daripada rantai. Rantai jangkar yang Anda miliki itu grade-nya apa? Grade 1, grade 2, atau grade 3? Makanya harus paham drawing kapal. Jika grade 1, maka windlass harus memiliki kekuatan sebesar 37,5 D kuadrat, di mana D ini adalah diameter rantai. Nah, saya beri contoh, Hanjin Rio de Janeiro. Grade rantainya adalah grade 3. Maka persyaratannya harus memiliki kekuatan windlass sebesar 47,5 kali D kuadrat. Diameternya kita tahu tadi 84 mm. Maka PW yang dia miliki itu 47,5 kali 48 kuadrat. Berapa ini? Yaitu 335,160 Newton. Saya tidak puas jika tidak menjelaskan secara detail. Saya akan mengajak Anda untuk bertanya, mengapa winching power atau pulling power dari windlass itu satuannya dalam Newton? Mengapa tidak dalam ton atau dalam kilogram? Oke, apa itu Newton? Newton itu adalah satuan dari force. Oke, ini satuannya Newton. Ingat, pelajaran SMP. Balik lagi ke pelajaran SMP. F sama dengan M kali A. Di mana F adalah force dalam satuan Newton, M adalah massa suatu benda dalam satuan kilogram, dan A adalah percepatan atau akselerasi. Dalam hal ini, rantai menggantung berarti gravitasi. Berapa gravitasinya? 9,81 meter per second kuadrat. Lihat, yang jadi patokan adalah besaran ini, bukan besaran masanya. Karena walaupun masanya sama, Newtonnya bisa berubah jika percepatannya berubah. Misalnya kenapa? Kapal mengangguk karena swell. Itu ada perubahan percepatan. Bisa berkurang, bisa lebih. Maka gayanya lebih. Jika mengambil patokan pada ini, maka gayanya tidak tepat, tidak tetap. Yang bisa berakibat pada kapal tidak bisa dihubung jangkar. Oleh karena itu, yang diambil patokan adalah Newton, bukan kilogram. Oke? Tapi
kita tidak tahu dan sangat sulit menentukan pengaruh dari luar, cuaca, angin, dan sebagainya. Berapa sih kekuatan cuaca, arus, dan sebagainya? Berapa nambah bebannya? Sulit sekali. Maka untuk memudahkan, maka kapasitas windlass tadi itu yang sudah kita temukan dalam Newton ini, kita konversikan ke dalam kilogram supaya lebih mudah. Caranya dibagi dengan gravitasi, yaitu 9,81, maka hasilnya 34.165 kilogram. Kalau kita bikin ton, menjadi 34,2 ton. Oke, ketemu. Artinya apa? Jadi, kapasitas windlass Anjing Rio de Janeiro adalah 34,2 ton. Sekarang kita sudah punya semua. Ini udah ada, ini udah punya, ini udah punya. Maka ketemulah kedalaman maksimum. Anda puas? Saya harap tidak puas. Karena persamaan ini pun masih tidak akurat. Kenapa tidak akurat? Cuaca, swell, angin, kemudian nyangkut, mungkin lumpurnya lebih lengket, dan lain sebagainya. Sehingga pada kenyataannya, maksimum depth yang dihitung dari sini, ini terlalu besar. Pada kenyataannya mungkin lebih kecil. Jika kita misalnya mendapatkan perhitungan 100 meter, pada kenyataannya mungkin kurang dari 100 meter. Mengapa? Pengaruh yang tadi itu. Sehingga dengan demikian, berat beban di dalam air dan juga ini di dalam air mengurangi beban sesungguhnya. Sehingga memperbesar kedalaman. Padahal kedalaman sesungguhnya lebih kecil seharusnya. Maka lebih baik berat jangkar itu dihitung dengan berat jangkar di udara. Jadi penjelasan yang saya berikan di video sebelumnya bahwa kedalaman maksimum adalah kekuatan winch dikurangi beban jangkar itu sendiri dibagi dengan beban rantai jangkar pada saat di udara sudah cukup untuk memastikan kapal berlabuh jangkar di tempat yang aman dan bisa hidup jangkar dengan aman. Itu adalah patokan dasar. Jika Anda tidak tahu dasarnya saja, bagaimana Anda bisa memahami ini? Bagaimana Anda bisa memahami faktor-faktor cuaca, perhitungannya? Anda ingin lebih akurat lagi? Ada loh perhitungannya, berapa sih kekuatan angin berpengaruh pada beban dari windlass itu? Ada. Jika Anda ingin benar-benar menguasai, silakan buka dari Class Rules yang bukunya memiliki 5.000 halaman lebih. Jika Anda paham itu, hebat. Tidak usah berlayar, Anda lebih baik melamar jadi kelas. Lalu tiba-tiba ada orang yang mengatakan begini, mana mungkin arsitek begitu bodoh membuat windlass yang tidak mampu menarik seluruh rantai jangkar dan beban jangkarnya ketika dia menggantung. Kalau cuma mualim 2, belum pengalaman banyak ngomongin hal ini, belum cukup ilmunya. Nanti kalau kamu sudah jadi kapten, sudah jadi mualim 1, baru ngerti. Jangan bahas kayak ginian seolah-olah tahu semua. Saya bilang, hei, orang yang berpikir seperti itu, pikirannya adalah pikiran feodal. Masih peninggalan zaman penjajahan, di mana orang kelas bawah darah merah tidak bisa menikah dengan darah biru, orang rakyat biasa tidak bisa mengeluarkan pendapat, tidak bisa bersekolah tinggi. Itu peninggalan masa penjajahan. Zaman sekarang, siapapun, mau bawahan, mau atasan, mau OS, mau EBI, mau kapten, semua memiliki akses yang sama terhadap pengetahuan. Pengetahuan itu milik bersama, tidak menjadi monopoli atasan, tidak menjadi monopoli mualim 1, tidak jadi monopoli mualim 2. OS bisa mengetahui pengetahuan tentang mualim 3, mualim 2. Why not? Kenapa tidak? Jika dia mau belajar dengan sungguh-sungguh, mendapatkan referensi yang benar dan cara yang benar dalam belajarnya. Kenapa tidak? Jabatan, posisi adalah satu hal, tetapi pengetahuan adalah hal yang lain. Bisa saja Anda adalah seorang OS, tapi pengetahuan Anda, pengetahuan bosun. Bisa saja Anda seorang EBI, tapi pengetahuan Anda dan kecakapan Anda sama dengan mualim 3, sama dengan mualim 2. Bisa saja Anda hanya seorang oiler, tapi otak Anda muter encer belajar, pengetahuannya bisa mengalahkan KKM. Why not? Bisa saja. Sekarang akses terbuka, semua orang bisa belajar. Dan bisa saja ada orang yang jabatannya mualim 2, misalnya seperti saya, ternyata pengetahuannya ecek-ecek, sekelas OS. Bisa saja. Jadi jangan mentang-mentang Anda mualim 1. Weh, lu aja OS EBI, lu aja oiler, ngomong tahu apa lu? Gua pengalaman udah puluhan tahun berlayar, lu baru kemarin. Jangan ngomong lu, jangan ngasih pendapat sama gua. Gua paling pintar di kapal. Saya bos. Ada kapten yang ngomong seperti itu. Ada. Tidak usah sebut nama. Kenapa saya nggak protes? Biarin aja orang seperti itu. Buat apa ditanggapi? Iya nggak? Ada cerita dari salah satu subscriber yang curhat kepada saya. Saya juga pelaut, tapi
Tapi saya bukan officer. Pernah saya membahas sesuatu, saya dibully sama officer. Ah, kamu OS bawahan aja bahas tentang pelaut, so tau lo gini. Loh, what's wrong? Kenapa? Emangnya ilmu pengetahuan monopoli suatu jabatan, monopoli seseorang tertentu? Tidak semua orang bisa mengetahui apapun. Jangan menjadi feodal, jangan menjadi mental penjajah yang menganggap rendah bawahan, dan parahnya arogansi atasan itu membuat bawahan menjadi mengalami gangguan psikologi yang disebut apa? Yaitu inferiority complex. Apa itu? Di belakang kepala orang yang berada posisi di bawah, mereka selalu merasa tidak percaya diri, merasa rendah diri, dan tidak pantas untuk mempelajari sesuatu yang lebih tinggi. Tidak pantas untuk mengetahui pengetahuan kelasnya chief officer. Ah, itu kan chief officer, dia sekolah tinggi, saya mah apa? Saya kan cuma mana mungkin saya bisa tahu tentang teknik memuat. Loh, kata siapa? Anda bisa mengetahui ini. Tidak sepenuhnya salah mereka yang berpikir itu, tapi orang-orang yang di atas itu, zaman-zaman penjajahan dulu, mendoktrin seperti itu. Dan itu masih tersisa sampai sekarang. Ini yang membuat salah. Siapapun bisa belajar, siapapun bisa mengetahui apapun. Tapi jabatan dan pengetahuan adalah dua hal yang berbeda. Oke, dia adalah Molim 1, kita tetap harus menghormati. Mungkin dia kapten, kita harus menghormati. Karena dia memiliki itu, karena mandat dari perusahaan, karena memiliki kontrak, dan memiliki license. Jadi pantas untuk dihormati. Sebaliknya, atasan jangan menganggap rendah bawahan karena dia hanya sebagai OS, EB, pekerjaannya kasar, lalu menganggap rendah. Tidak. Siapa tahu dia memiliki pengetahuan yang lebih daripada kita. Bisa saja OS lebih pintar dalam meracik chat daripada bosun. Bisa saja OS lebih paham bagaimana memperbaiki sesuatu daripada bosun. Atau mungkin Molim 3 lebih paham tentang operasi balas daripada Molim 1. Bisa saja, why not? Tetapi kita harus tetap saling menghormati. Oh, dia atasan, oh saya bawahan. Saya memiliki job ini, dia memiliki job ini, saya tanggung jawab ini, tanggung jawab itu. Semata-mata karena apa? Semata-mata karena tugas dari perusahaan, karena kontrak, dan karena aturan. Soal pengetahuan, hal yang lain Anda bebas untuk belajar apapun, dan Anda memiliki hak untuk mengetahui apapun. Jadi, jangan anggap enteng. Siapapun yang berbicara, lihat apa yang dibicarakannya. Jika Anda tidak setuju, berikan data-data, argumen-argumen yang valid. Jangan menyerang orangnya, kamu cuma OS. Jangan seperti itu. Jangan sekali-kali. Itu namanya mental penjajah, mental feodal. Saat ini, kita adalah sama. Welcome everybody. Let's learn, let's study. Boost yourself. Berpercaya dirilah. Anda bisa bicara apapun jika Anda memiliki dasarnya, memiliki referensi yang jelas. Like and subscribe. Bagikan sebanyak-banyaknya. See you next time.